Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, renungan hari ini, Jumat 9 September tahun 2022, berjudul Firman Tuhan Sumber Kebahagiaan, dengan ayat penuntun yaitu sabda Tuhan Yesus yang terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 3 yang demikian, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, Kompas.com beberapa waktu yang lalu menulis bahwa Finlandia menjadi negara paling bahagia selama 4 tahun berturut-turut. Itu menurut World Happiness Report yang dirilis pada tahun 2021 lalu. Ukuran kebahagiaannya dinilai dari banyak aspek, antara lain perilaku, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain, termasuk persepsi tentang korupsi. Dan dari uraian alasan mengapa Finlandia menjadi negara paling bahagia, saya bisa menyimpulkan karena masyarakatnya sangat minim dengan kekhawatiran tentang hidup masa kini dan masa depan. Kenapa? Karena Finlandia memberikan seabrek jaminan kepada masyarakatnya tentang contohnya biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, sehingga membuat kekhawatiran rakyat Finlandia sedikit sirna. Nah, melalui ilustrasi tentang Finlandia tersebut, mari kita merenungkan tentang jaminan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, orang percaya, melalui karya agung Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu berupa pengampunan dosa dan hak menjadi pewaris kerajaan surga. Percaya pada Allah merubah khawatir dengan kebahagiaan. Bukankah Allah kita adalah Allah yang maha kaya? Bukan hanya maha kaya, tetapi juga maha pemurah dan maha lainnya. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan Yesus juga mengamanatkan kepada kita agar kita menjadi orang miskin rohani di hadapannya. Dalam kitab suci bahasa Jawa edisi tahun 81, ayat tersebut diterjemahkan lebih lugas. Demikian, "Rahayu wong kang mlarat ing budi, awit iku kang padha nduweni kratoning swarga." Miskin yang dimaksud adalah melarat ing budi, untuk bertabiat bahwa di hadapan Allah kita ini bukan siapa-siapa, sekalipun kita telah menerima kemurahannya. Dan yang terpenting dari ayat bacaan tersebut, bahwa perkataan Tuhan Yesus di atas bukan soal janji Tuhan untuk masa depan, karena Tuhan Allah sudah memberikannya kepada semua orang percaya, termasuk kepada kita semuanya. Jadi urusannya tinggal bagaimana kita dapat berkontemplasi, merasakan kebahagiaan atas kebaikan Tuhan Allah yang telah dicurahkan kepada masing-masing kita. Perihal miskin di hadapan Allah, miskin secara rohani tentunya, saya menjadi ingat renungan Bapak Pendeta Immanuel Wahyu Nugroho 2 hari yang lalu dalam bahasa Jawa tentang andap asor. Yang salah satunya adalah kita harus bisa melepaskan diri dari kesombongan kita di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Karena kita sejatinya orang miskin, haus serta lapar akan ajaran firman Tuhan. Dan kita ini juga sangat rentan dari godaan kuasa jahat, sehingga oleh karenanya kita harus senantiasa dekat berpegang pada firman Tuhan. Perintah Tuhan memang terkadang paradoksikal. Kita diminta untuk menyorongkan pipi kiri jika pipi kanan ditampar. Jika jubah diambil, diberikan juga baju kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bingung bukan?
Tetapi justru karena itulah kita selalu bersandar kepada Tuhan Allah. Karena sejatinya firman Tuhan adalah sumber kebahagiaan dan sukacita bagi kita semuanya. Mari kita bersama menghadap Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu ya Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh pemurah Engkau yang telah menjamin seluruh hidup kami untuk menjadi pewaris kerajaan-Mu di sorga. Sungguh dalam firman-Mu untuk dapat kami selami, tetapi kami percaya bahwa tuntunan Roh Kudus yang membuat kami senantiasa rindu dengan Engkau ya Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa kesombongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.